Ada 5 nanti, kalau ini menurut Daniel Goleman, 5 kunci kecerdasan emosi. Jadi orang yang cerdas secara emosi itu cirinya 5. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Kuncinya di sini. Yang pertama apa? Self-awareness, kesadaran diri. Mampu mengenali dirinya, mengenali emosinya, dorongan jiwanya, dan juga efeknya. Nah, ini namanya self-awareness. Wah, saya itu biasanya kalau ketemu teman yang seperti itu mudah tersinggung. Nah, ini mampu mengenali dirinya. Harus hati-hati ini saya. Nah, itu sadar diri. Wah, ini ngajinya sampai jam 10. Lama. Saya biasanya tidur jam 9. Berarti nanti mesti aku ngantuk. Kalau aku ngantuk pikiran tidak jernih. Kalau pikiran tidak jernih ya ngajinya tidak bisa masuk. Kalau kadang-kadang kalau ngantuk tidak ngerti kiri kanan akhirnya nendang gelas. Kemudian nah ini self awareness, sadar diri. Jadi ngerti emosi-emosi yang bermain dalam dirinya. Dia bisa memprediksi kalau situasinya begini nanti aku mesti begini. Kalau kondisinya begini nanti aku mesti begitu. Ini orang yang sadar emosi. Yo, kalau tidak sadar emosi gimana kita ngontrolnya? Kecerdasan emosi itu kan secara umum bagaimana kita mengontrol emosi kita lah. Kalau kita tidak tahu yang dikontrol apa kan ya berat. Jadi yang pertama ini self-awareness, sadar emosi. Yang kedua, setelah sadar apa? Self-regulation, ngontrol. Nah, kalau tadi sadar menerima, kalau ini ngontrol. Saya tahu ngobrol dengan orang kayak gini ini mesti membuat mangkel, membuat tersinggung, tapi saya tahanlah. Saya tidak marah, sing waras ngalah wis tidak apa-apa. Nah, ini namanya mampu, orang yang cerdas emosi. Hari ini kan sulit kita untuk bisa mengontrol ini. Kalau menyadari mungkin mudah ya, tapi ngontrol ini berat. Apalagi dorongan untuk yang negatif-negatif yang sudah sering kita lakukan. Biasanya orang itu kalau punya kebiasaan kok negatif itu kan sulit mengubahnya. Akhirnya apa? Mencari alasan agar yang ini sebenarnya negatif terus jadi positif. Jadi mencari alasan agar yang negatif-negatif tadi terus jadi positif. Bukan mengubah yang negatif jadi positif. Yang dicari alasannya saja. Nah ini berarti bukan self-regulation. Jadi misalnya biasanya rajin ngaji sih, tapi sekarang kok males ngaji ya. Nah, terus dicari alasan, males ngaji. Ngaji itu kan sunnah, tidak wajib. Wong saya juga bukan ahli Al-Quran, wong ya bukan hafid, bukan. Jadi ya tidak masalah lah. Yang penting kan masih sholat, masih syahadat. Nah, ini namanya bikin alasan untuk kebiasaan yang sebenarnya kita tahu itu negatif. Ini ciri orang yang tidak bisa self-regulation. Jadi itu kedua. Jadi kemampuan mengontrol, mengalahkan emosi dan dorongan jiwa yang negatif. Ini negatif saya tidak usah lah. Misalnya buka HP, kok isinya begitu-begitu ya, ada gambar-gambar, ada video. Ini negatif, aku tidak usah lah. Jadi bukan malah, wah ini saya tidak sengaja loh ya, buka-buka sendiri loh, ini tidak begitu. Yang tidak sengaja kan tidak ada dosanya, salahnya sendiri yang upload. Ini bukan, ya enggak, itu namanya cari alasan. Kalau sudah tahu buruk ya kita tahan diri. Nah ini namanya kemampuan emosi. Jadi kecerdasan emosi untuk melakukan self-regulation. Yang ketiga motivation. Motivation ya melakukan sesuatu dari dalam, bukan karena dorongan atau pamrih dari luar. Saya mau sih Pak rajin, asal imbalannya apa? Kalau masih ada asal imbalannya apa, berarti belum motivation, belum termotivasi, masih berpamrih. Jadi orang yang
cerdas secara emosi, seperti saya jelaskan tadi, dia bisa memotivasi dirinya. Tidak menunggu dimotivasi orang. Sering ada teman-teman mahasiswa itu ketemu saya, gimana ya Pak caranya biar saya rajin membaca? Gimana ya Pak caranya biar saya tekun kalau nulis gimana? Ini sebenarnya hubungannya dengan memotivasi diri. Loh kalau kamu tahu itu baik, itu manfaat, mbok sudah dirimu agak dipres sedikit, agak dipaksa sedikit untuk melakukan itu. Itu namanya motivasi, motivation. Jadi ini penting. Karena kadang-kadang untuk sesuatu yang free kita keluar high cost. Sesuatu yang sebenarnya bisa kita hidupkan langsung, kita perlu pendorong yang mahal untuk diri kita. Nah, ini yang ketiga. Yang keempat, empati. Orang yang cerdas secara emosional itu daya empatiknya tinggi. Empati itu, kalau dalam bahasa Inggris kadang pakai istilah transposisi. Kemampuan kita berposisi di depan orang lain. Misalnya, saya melihat teman-teman yang ngaji di sana. Wah, seandainya saya teman-teman mahasiswa yang ngaji dalam waktu 2 jam melotot ke sini terus, dalam itu mesti capek ya, mesti. Kalian juga begitu. Wah, aku kalau di posisinya Pak Faiz gitu, 2 jam ngomong terus, oh itu apa ya? Ini namanya empatik namanya. Gitu loh. Jadi kemampuan kita memposisikan diri di posisi orang lain. Seandainya aku seperti dia yang sedang sayang-sayangnya kok terus ditinggal. Mestinya ya sedih hatiku, mestinya. Nah, ini namanya kemampuan empatik. Nggak ingin aku menertawai dia tapi kok ya kasihan ya. Kalau aku di posisi dia ya, itu namanya empati. Kalau aku di posisi dia jadi orang yang khilaf sih tidak sengaja, tapi kemudian diserang kiri kanan, dimarahi, dianui, wah mestinya ya sedih. Sudahlah aku tidak usah ikut maki-maki, tidak usah menyerang. Ini namanya empati. Jadi kemampuan memposisikan diri di posisi orang lain. Ini akan jadi kunci nanti dalam hubungan sosial. Nah, yang kelima, social skill. Social skill ini kemampuan menata hubungan, membangun jaringan dengan orang lain. Jadi orang yang mudah bergaul, enak bergaul, gampang diterima di mana-mana, itu namanya social skill. Ini ciri dari kecerdasan emosi. Orang yang cerdas emosi itu kan luwes seperti tadi, jadi bisa masuk kemana-mana, diterima di mana-mana. Nah, ini namanya kemampuan social skill. Nah, maka teman-teman untuk membangun kecerdasan emosi, kita dibutuhkan 5 kemampuan. Yang pertama self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga motivation, yang keempat empati, yang kelima social skill. Ini diingat-ingat nanti kuncinya di 5 hal ini. Baik, sekarang indikator sebelum nanti ke teknik-tekniknya. Kalau indikator ini nanti sebenarnya untuk mengukur apakah aku sudah cerdas secara emosi atau belum. Jadi yang pertama apa? Orang yang cerdas emosi itu biasanya mampu mengatasi stres, mengatasi tekanan. Jadi dia bisa bertahan meskipun mengalami peristiwa-peristiwa buruk. Tidak hancur karena tekanan. Yo, masalah banyak sih, problem banyak. Pak, saya itu sudah terancam DO, kemudian uang habis, kos-kosan belum bayar, kemudian pacar lari misalnya. Misalnya itu kan ruwet. Tapi saya ya tak bikin santai lah Pak, seneng saja lah Pak. Ini namanya cerdas secara emosi. Jadi mampu mengelola problem, tidak hancur karena problem. Nah,
Meskipun kadang kamu itu cerdas apa ndak waras. Oh, ya masalah sebesar itu kok cengenges-cengenges. Jadi, tapi memang di antara cirinya orang cerdas emosi itu mampu mengatasi stres. Dia tangguh. Yang kedua, daya tahan dirinya kuat. Jadi mampu menahan diri. Saya siap melekan hari ini demi besok tulisanku selesai. Ini kemampuan daya tahan diri. Jadi melekan itu kan tidak enak. Tapi aku siap menahan tidak enak sebentar demi kenyamanan yang lebih besar nanti. Ini orang cerdas emosi. Sudahlah, saya tahan saja dimarah-marahi dosen. Yang penting nanti ditandatangani lah. Ini lumayan emosimu. Cerdas secara emosi. Paling nanti dosennya lah ya bosen-bosen sendiri sama saya. Lama-lama ya ditandatangani. Nah ini ciri kedua. Jadi orang yang cerdas emosi itu punya daya tahan diri yang bagus. Punya ketangguhan, keuletan, kesabaran mengikuti proses. Saya tahu tidak ada yang instan, maka ya saya ikuti prosesnya. Ini mampu mengendalikan diri. Yang ketiga, orang cerdas emosi itu mampu mengelola suasana hati seperti yang dia inginkan. Jadi biasanya orangnya tenang. Ada masalah ya, tapi bukan berarti aku harus gelisah. Ada problem ya, kadang-kadang ya sedih, kadang-kadang ya ruwet hidup ini, tapi ya tenang saja. Nah, kalau bahasanya agama kan mutmainnah. Jadi batinnya sudah stabil. Apapun yang terjadi tidak belok-belok sudah, tidak naik turun lagi. Nah, ini orang yang cerdas secara emosi. Yang keempat, mampu memotivasi diri. Tadi sudah dijelaskan ya, bagaimana orang tidak perlu pendorong dari luar dirinya untuk melakukan sesuatu. Yang kelima, mampu memahami orang lain lewat empati. Dan yang keenam, mampu bergaul dengan baik. Kok punya teman pintar sekali bergaul, di mana-mana disukai. Ini berarti kecerdasan emosinya tinggi. Berarti apa, teman-teman? Melatih kecerdasan emosi itu sebenarnya melatih untuk melakukan 6 hal ini. Yang pertama, latihan untuk tangguh, tidak runtuh meskipun banyak masalah yang menekan kita. Yang kedua, latihan mengendalikan diri, menahan diri. Yang ketiga, latihan tenang, latihan mengendalikan suasana hati. Yang keempat, mampu memotivasi diri kita untuk melakukan sesuatu tanpa butuh pendorong, tanpa butuh pamrih dari luar diri. Yang kelima, mampu empatik, memahami orang lain di posisinya. Dan yang terakhir, mampu bergaul dengan siapa saja dengan cara menyenangkan, mampu tenggang rasa terhadap orang lain. Nah, ini 6 indikator orang yang cerdas emosinya.